Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Ada sejarah panjang di balik penetapan tanggal tersebut sebagai hari jadi Pancasila yang sekarang menjadi hari libur nasional. Tonggak dimulainya sejarah hari lahir Pancasila adalah saat Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Dokurisu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pidato Bung Karno tersebut yang akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno sendiri kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kali ini Alama akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. Check it out. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah badan bentukan Jepang yang kala itu masih menjajah Indonesia dan pada 1945 sedang terdesak oleh serangan pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 24 Agustus 1945, lalu membentuk badan persiapan yang beranggotakan 60 orang, yakni BPUPKI. BPUPKI yang diresmikan pada 29 April 1945 diketuai oleh Rajiman Wejodiningrat dan wakilnya Raden Panji Suroso, serta seorang wakil Jepang bernama Ichu Bangasa. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI menggelar sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Peserta sidang membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Muhammad Yamin sebagai salah satu peserta sidang mengusulkan dasar Indonesia Merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Soekarno kemudian mengusulkan dasar negara yang dimaksud adalah Philosophic Grundlags, atau dasar filsafat, fundament, dan pikiran mendalam yang menjadi dasar dari sebuah negara Indonesia, yakni sebagai berikut. Kebangsaan, nasionalisme, kemanusiaan, internasionalisme, musyawarah, mufakat, perwakilan, kesejahteraan sosial, ketahanan yang berkebudayaan. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila. Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketahanan. 5 bilangannya, kata Bung Karno. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Lanjut sosok yang nantinya menjadi Presiden RI pertama ini. Dikutip dari risalah BPUPKI 1995, terbitan Sekretariat Negara RI. Tanggal 1 Juni 1945 itu pula dibentuklah panitia kecil dengan anggota 8 orang yang bertugas untuk menampung dan mengidentifikasi semua usulan anggota BPUPKI. Terdapat 2 kubu, yakni kelompok yang ingin mendirikan negara bersyariat Islam. Satu lagi adalah golongan nasionalisme tidak berdasar hukum agama. Perbedaan itu membuat dibentuk lagi sebuah tim beranggotakan 9 orang, dengan anggota Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakkir, Awahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Tim ini dikenal dengan Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta berisi kesepakatan dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI. Sidang BPUPKI yang kedua dilangsungkan pada 10-16 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini, dasar negara berupa Pancasila seperti yang ada di Piagam Jakarta disepakati. Demikian pula bentuk negara, republik, dan luas wilayah Indonesia. Lalu dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurisu Jumbi Ikai pada 9 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI. Panitia ini mengesahkan dasar negara dan UUD 45. Ketua PPKI adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sehari kemudian datang perwakilan dari Indonesia Timur yang memprotes isi Piagam Jakarta, terutama pada 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dari situlah terjadi diskusi lagi untuk mencari jalan tengahnya. Maka setelah disepakati, kalimat tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dan menjadi sila ke-1 Pancasila. Tahun 2016 lalu, pemerintah RI melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional. Sejarah asal-usul lambang Garuda Pancasila dan arti simbolnya. Lambang negara Indonesia yang disimbolkan melalui burung Garuda dengan perisal kolom 5 di tubuhnya memiliki asal-usul bersejarah serta arti filosofis tersendiri.
Dalam jurnal proses penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia tahun 1949 sampai 1951 mengungkapkan pada rapat panitia perencangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan sebelum kemerdekaan 13 Juli 1945 terdapat seorang bernama Prada Harahap yang menyuarakan dibuatnya lambang negara untuk Indonesia. Menurut Agus Sahari dalam Budaya Visual Indonesia, saat UUD 1945 serta Pancasila sudah ditetapkan, simbol sebagai lambang negara Indonesia belum ditetapkan. Melanjutkan proses ini, pada 16 November 1945, dibentuklah Panitia Indonesia Raya untuk mencari arti lambang-lambang selama peradaban Indonesia ada. Langkah pertama sudah ditetapkan oleh organisasi yang diketuai Ki Hajar Dewantara, akan tetapi harus ditunda karena sebuah masalah. Asal-usul lambang Garuda Pancasila. Pada 1947, sayembara dibuka oleh pemerintah untuk mencari pelukis yang bisa memberikan desain lambang negara terbaik. Haris Purnomo dalam katalog pameran di bawah sayap Garuda, Under the Wings of Garuda, mengungkapkan kebanyakan penulis kurang memahami sejarah Indonesia dan lambang negara karena pemerintah tidak memberikan penjelasan mengenai kriterianya. Sayembara lambang negara kedua pun dilakukan pada 1950. Setelah terbentuknya Panitia Lencana Negara tanggal 10 Januari 1950 yang diatur langsung oleh Koordinator Menteri Sultan Hamid. Terdapat dua buah macam desain yang dipilih oleh pemerintah saat itu. Lukisan tersebut milik Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Namun lambang negara tidak diperoleh secepat itu. Simbol negara memerlukan pendapat-pendapat dari petinggi lain untuk mencapai kesempurnaannya. Perbincangan ini melibatkan Sultan Hamid II, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Sebenarnya karya Sultan Hamid II yang dipilih oleh Soekarno dan para anggota DPR. Akan tetapi, Muhammad Yamin yang tidak terpilih ikut serta memberikan masukan pada lukisan Sultan Hamid II itu. Lalu Soekarno memberikan usul pencantuman semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita di kaki burung. Pada 8 Februari 1950, bentuk terakhir lambang Garuda Pancasila akhirnya tercipta. Setelah itu, tanggal 20 Februari, lukisan sudah ditempelkan di ruang sidang tepat ketika rapat pertama DPR RIS berlangsung. Arti lambang Garuda Pancasila. Berdasarkan penjelasan yang dituliskan Kementerian Luar Negeri, arti dari Garuda Pancasila dibagi menjadi dua bagian. Pertama, menyangkut jumlah bulu burung serta pita yang dicengkramnya, lalu perisai yang berkolom 5 di tubuh burung. Jumlah bulu dan pita yang dicengkram. 1. Sayap berjumlah 17 menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. 2 ekor terdapat hapanlai yang menyatakan bulan kemerdekaan Indonesia, Agustus. 3. Bawah perisai atau tubuh ada 19 menggambarkan angka pertama dan kedua tahun kemerdekaan. Dan 4. Leher sebanyak 45 menandakan angka akhir dari tahun kemerdekaan Indonesia. 5. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Dalam perisai, 1. Bintang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai menggambarkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin menyimbolkan persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng bermakna kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Padi dan kapas mendeskripsikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.